Assalamualaikum, jumpa lagi Sobat Dapur Doa Ibu. Kali ini kita akan sharing bikin muffin kabocha ya. Kabocha itu labu kuning Jepang ya. Teksturnya ini guys, lembut juga. Oke, bagaimanakah cara-caranya? Silahkan ikuti terus dan jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Terima kasih. Ini bahan-bahannya ya. Nanti saya tulis ya. Nah, kemudian nanti kita larutkan dulu telur 2 butir dengan gula pasir 110 gram. Kemudian labu kuning Jepangnya atau kabocha. Ini namanya kabocha ya. Saya tadi tanya di medsos ini nama resminya apa. Terima kasih buat yang sudah memberitahu saya. Nah, ini nanti kita lumatkan pakai garpu aja kabochanya, labu kuning Jepangnya ini. Nggak perlu terlalu lembut. Karena muffin itu pada dasarnya beda sama cake ya. Kalau cake kan perlu lembut dan perlu di mixer agar teksturnya lembut. Kalau muffin ini teksturnya cenderung menggumpal dan tidak perlu lembut karena dia memang biasanya untuk sarapan ya. Jadi pembuatannya cepat gitu ya. Kemudian nggak perlu di mixer juga. Kalau mau pakai mixer nggak apa-apa, tapi jangan terlalu lama. Karena kalau terlalu lama di mixer, misalnya telurnya, kalau cake itu memang perlu di mixer lama agar udara yang terbentuk banyak dan telurnya bisa berbuih. Nah, itu yang bikin mengembang dan bikin tekstur lembut. Tapi kalau muffin nggak perlu, makanya ngaduknya manual aja nggak apa-apa kalau muffin. Dan bahan yang mau dipakai, misalnya mau pakai kabocha atau labu atau pisang atau bahan-bahan yang lain, nggak perlu terlalu lembut ya. Bisa pisang, bisa mangga, itu bisa dibuat muffin. Karena muffin kan pada dasarnya bahan-bahan lain yang dicampur dengan tepung yang cukup bergizi yang bisa digunakan untuk sarapan. Itu ya intinya. Jadi cepat bikinnya, praktis gitu ya muffin tuh. Kalau muffin di Eropa biasanya pengembangnya pakai ragi. Kalau di Amerika biasanya pakai baking powder atau soda kue. Nah, ini kita pakai baking powder. Jadi baking powdernya setengah sendok teh, soda kue setengah sendok teh. Kalau nggak ada bisa baking powder aja. Baking powder aja 1 sendok teh. Ini nanti kita campur dulu di terigu ya. Oke, campur rata di terigunya. Kemudian terigunya ini 150 gram. Kemudian kabochanya kita kukus dulu ya. Kabochanya dikukus dulu 200 gram. 200 gram itu dalam keadaan sudah dikukus ya. Jadi dikukus dulu kabocha. Kemudian susu cair 50 ml, ini bisa susu saset sedikit gitu lalu dilarutkan di air ya, 50 ml ya. Kemudian margarin 75 gram. Ini nanti kita cairkan dulu. Oke. Gula 110 gram dan telur 2 butir kita campur rata pakai whisker atau pengaduk jadul seperti ini. Bisa juga pakai mixer. Tapi kalau mixer nggak usah terlalu lama, nggak perlu sampai berbuih ya, nggak seperti bikin cake ya. Jadi ada bedanya antara cake dengan muffin ya. Kalau cake yang ditaruh di cupcake namanya ya. Tapi kalau muffin beda. Muffin itu lebih menggumpal, teksturnya lebih kasar ya daripada cake ya, nggak perlu terlalu halus. Ngaduk begini ya sampai lumat ya. Yang penting adalah gulanya mencair. Jadi nggak perlu dia berbuih, tapi yang penting gulanya mencair, tercampur dan mencair. Kalau gulanya udah larut begini ya, kita masukkan kabochanya.
Jadi kalau cake itu kan pengembangnya adalah pengembang aslinya, pengembang sebelum ada bahan-bahan lain, misalnya SP, emulsifier, dan baking powder. Itu pengembangnya adalah telur itu sendiri, makanya dia dibikin mengembang putih gitu ya, agar dia bisa membentuk tekstur yang cake yang lembut. Tapi kalau untuk muffin nggak perlu, karena dia makanya nggak perlu di mixer terlalu lama ya. Nah, kemudian susu kita masukkan juga. Kita campur lagi sampai rata. Setelah cukup tercampur antara susu, kabocha, dan telur serta gula tadi ya, kemudian kita masukkan bahan kering, yakni tepung terigu yang sudah kita campur baking powder dan soda kue tadi di sini ya. Kita masukkan. Oke, campur sampai rata. Setelah cukup merata, terakhir masukkan margarin cair. Nah, untuk mengaduk ketika margarin cair udah masuk, jadi yang perlu diingat adalah jangan sampai ada yang mengendap di bawah. Maka dari itu mengaduknya perlu spatula begini ya, untuk menyusuri bagian bawah ya, aduk balik begini ya. Bisa pakai whisker juga, tapi biasanya whisker tuh nggak bisa menjangkau bawah. Nah, kalau spatula kan bisa menjangkau bawah gini. Lakukan sampai benar-benar tercampur, nggak ada margarin yang mengendap di bawah. Kalau mengendap di bawah itu bisa bikin bantat ya. Yang bikin bantat itu kalau ada margarin yang mengendap di bawah. Bisa diselingi pakai spatula, diaduk gini, lalu kemudian dibalik pakai spatula begini ya. Spatula itu untuk memastikan nggak ada yang mengendap di bawah. Oke, lakukan sampai benar-benar campur rata. Sudah tercampur rata, siap kita isikan ke cup ya. Ini saya pakai cup yang ukuran sekian ya. Cupnya terserah, agak besar juga nggak apa-apa. Cupnya saya pakai ukuran sekian. Juga siapkan topping sesuai selera. Ini saya pakai topping koko chip coklat ya. Bisa pakai coklat, bisa pakai keju, bisa pakai almond slice, terserah ya. Ini saya pakai koko chip coklat. Oke, bisa kita mulai masukkan ke cup. Oh ya, masukkan ke cup jangan terlalu penuh ya, karena dia nanti akan ngembang. Jadi kita isikan ya, kira-kira segini ya, jangan sampai penuh ya. Ya, di bawah garis tepinya ini ya, 3/4 lah kira-kira. Jadi 7 itu tadi ya, jadi 7. Kemudian kita beri topping, ini akan saya beri topping pakai koko chip. Kemudian siapkan ovennya juga. Kita masukkan ketika dia udah panas ya. Oven udah panas. Nah, ini oven panci kita guys ya, seperti yang saya jelaskan di video yang lain. Jadi ini adalah panci biasa. Panci biasa yang kita beri tataan atau penyangga seperti ini ya. Ini dari tataan setrika, kalau nggak ada bisa pakai pecahan batu bata. Prinsipnya adalah loyang adonan nggak boleh kena panas langsung. Jadi loyang ini ya, nggak boleh kena dasar panci, nggak boleh nempel dinding panci. Dia nggak boleh kena panas langsung. Karena itu mutlak diperlukan penyangga seperti itu ya. Biar loyang ini nggak kena panas langsung dari dasar panci. Nah, itu bisa pakai tataan setrika, pecahan batu bata, atau apapun yang bisa menyangga lah. Kemudian loyang ini kita taruh di atasnya. Nah, dia nggak nempel dinding panci juga kan, lihat nggak nempel. Kemudian kita tutup. Kita gunakan api sedang. Kita oven sekitar 45 menit. Nanti 30 menit kita lihat ya. Bisa kita buka tapi jangan terlalu sering ya. 30 menit kita buka, kita lihat. Masih kurang belum. Jadi waktu oven ini penting ya. Waktu oven itu relatif tergantung oven masing-masing. Kalau kalian pakai oven listrik atau oven tangkring itu beda tentunya. Jadi yang penting adalah kepekaan. Dan juga kalau pakai oven listrik atau oven tangkring kan ada kacanya, bisa dipantau. Nah, kalau pakai oven panci begini boleh dibuka tapi jangan terlalu sering. Jadi misalnya kira-kira 45 menit ya, 30 menit kita lihat ya. Oke, ini kita gunakan api sedang, nanti 30 menit kita lihat lagi. Oke. Ini setelah sekitar 45 menit guys ya. Jadi sekali lagi waktu oven relatif ya, tergantung oven masing-masing. Nah, oke, kita lihat.
Kita tes dengan tes tusuk ya. Kalau bikin muffin atau cake atau apa kita gunakan tes tusuk untuk melihat kematangan bagian dalam. Nah, ini udah kering, berarti udah matang ya. Oke, bisa kita angkat. Oke, cantik ya guys ya. Oke.